Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini Allah masih senantiasa memberikan kenikmatan pada kita, baik berupa kenikmatan lahiriah, kesehatan, ya, teman-teman yang baik, kecukupan rezeki maupun nikmat batiniah, baik berupa iman Islam yang insya Allah akan kita terus beristiqomah di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada hal yang pantas untuk kemudian kita syukuri, ya, selain dengan benar-benar bersyukur kepada Allah, ya, dengan sebenar-benarnya bersyukur, yaitu dengan mempergunakan semua yang Allah karuniakan kepada kita itu dengan berbuat baik untuk diri kita maupun juga untuk orang-orang di sekitar kita, dengan beramal soleh, ya, dengan melakukan sesuatu perbuatan yang Allah semakin ridho. Kemudian dengan kesyukuran itu Allah berjanji la'azidanakum, ya, lain syakartum la'azidanakum. Ketika kemudian kita mampu untuk bersyukur, ya, dengan kesyukuran yang sesungguhnya, maka kemudian Allah akan memberikan tambahan kenikmatannya, tidak hanya berupa materi, ya, tetapi lebih kepada bagaimana kita mempergunakannya itu menjadi lebih berkah. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih pada bab yang ketiga, yaitu tentang kesabaran. Pada hadis yang ke-32 dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, di sini Imam An-Nawawi menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu ta'ala ma li abdil mu'minin indi jazaun idza qabartu safiyatun min ahli dunya summa khatasabahu ilal jannah. Hadis riwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaqulu wa ta'ala, artinya Rasul meriwayatkan dari Allah. Yaqulu wa ta'ala, Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, ma li abdil mu'minin indi jazaun, ya, tidaklah seorang hambaku yang beriman itu memperoleh pahala dari sisiku idza qabatu sofiyahu min ahli dunia, yaitu apabila aku mengambil kekasihnya dari ahli dunia, ya. Summa tasabahu ilal jannah, ya, kemudian dia mengharapkan pahala dari terambilnya kekasihnya tadi, ilal jannah, kecuali surga. Hadis yang cukup pendek, tetapi ini adalah diriwayatkan dari Allah Ta'ala, artinya ini adalah hadis qudsi. Jadi kita mengetahui bahwa beberapa hadis diantaranya ada perbuatan Rasulullah SAW, ada perkataan beliau, kemudian juga
hadis yang diriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa redaksinya masih sama dari Allah Subhanahu wa taala atau pengertiannya, tetapi ini meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa disebut juga hadis ilahiyah atau hadis Rabbani ya, dan itu bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Rasulullah dari Allah taala. Meskipun kemudian ini dari Allah taala, maka tetapi kedudukannya berbeda dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu membacanya memerlukan syarat-syarat ya. Artinya misalnya ketika kita mau membaca, kita kemudian diwajibkan untuk disyariatkan untuk berta'awud dulu. Tetapi kalau hadis tidak ada syariat seperti itu. Ketika membaca Al-Qur'an satu hurufnya beri pahala 10 kali ya, tetapi kalau dalam hadis qudsi itu membacanya tidak seperti itu. Meskipun Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberi balasan ya, karena membacanya itu, mempelajarinya itu dengan tujuan ikhlas ya, dengan tujuan agar mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan manfaat ya, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini ya, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah tentang apabila seorang mukmin ya kehilangannya itu diambil oleh Allah. Jadi Allah tidak kemudian menggunakan kata apabila seorang hamba itu mati ya, tetapi apabila Allah mengambil kekasihnya dari dunia. Ini ada beberapa manfaat ya. As-Sofi ya, itu adalah kekasih ya, orang yang pilihan dari kalangan orang-orang yang ada di sekitar seorang abdi mukmin tadi. Bisa jadi itu adalah pasangan hidupnya, bisa jadi itu adalah keponakannya, anaknya ya, orang tuanya, dan itu merupakan kekasih ya, orang yang sangat dicintai oleh seorang hamba tersebut. Kemudian Allah menggunakan kata di sini as-sofia ya, as-sofi ya, itu berarti yang dikasihi dari kalangan orang-orang tadi. Itu kok kemudian diambil, bukan kemudian mati begitu, tetapi ada istilah diambil. Kita bisa mengetahui bahwa Allah itu maha berkehendak terhadap sesuatu. Kalau kita pada hadis yang ke-29 kemarin ya, Rasulullah SAW berpesan kepada salah satu putrinya, di mana cucu Rasulullah SAW sedang sakarat ya, akan meninggal dunia ya, maka kemudian Rasulullah tidak bisa langsung menghadiri, maka kemudian Rasulullah mengutus seorang utusan, kemudian mengatakan kepada putrinya itu, hanya bagi Allah lah yang ia ambil maupun yang ia berikan ya, segala sesuatu ada pada waktu yang tertentu ya, maka bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Artinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kita bisa sering mengatakan bahwa ini adalah karunia Allah. Betul, ini adalah karunia Allah, dan tidak mengatakan ini milikku ya, ini milik ini milik semuanya, ini yang ada di sekitar kita, bahkan ada yang ada pada diri kita, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah berhak untuk mengambil. Kapan saatnya mengambil penglihatan kita ya, kita tadinya lahir tidak tahu apa-apa, kemudian diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, diberikan hati untuk bisa memahami segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, diberikan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kemudian beberapa diantaranya menjadi kekasih kita, orang yang paling kita cintai. Tapi itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kemudian itu menjadi hak milik paten kita ya. Bisa orang kemudian mematenkan ya, untuk urusan dunia, ini milikku ya, ini karyaku dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan saja Allah menghendaki dapat saja
mengambilnya dari seorang hamba yang beriman. Ya, tidak peduli dia itu punya pangkat, punya orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, punya pasukan, ya, yang siap menjaganya, ya, atau dia seorang biasa yang tidak punya apa-apa, ya, kadang hidupnya sendiri. Tetapi segala yang ada di tubuhnya, yang ada di sekelilingnya, itu semuanya pada hakikatnya adalah milik Allah, dan Allah akan mengambilnya itu ya sesuai kehendak Allah. Tidak bisa kemudian, wah sekarang saya tidak ingin punya penglihatan, kemudian kita membutakan diri. Saya tidak ingin punya telinga, menulikan diri, ya, atau saya tidak pengen punya nyawa, saya tak bunuh diri, ya. Ya, tadi malam di televisi itu ada seorang yang Pekalongan atau apa itu mencoba untuk berkali-kali mencoba untuk bunuh diri, ya. Sampai kemudian terakhir itu, ya, tapi gagal terus, sampai terakhir yang kemarin ditayangkan di televisi itu mau naik ya atap, ya, mau lompat begitu, tapi kemudian bisa dibujuk dan kemudian ditangkap oleh warga, dan selanjutnya ya diproses nangopo ini secara kejiwaan. Itu karena padahal orangnya ya cukup masih muda, ya, 35 tahun, ya. Stres, tidak mungkin karena merasa tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa, pekerjaan saja nggak punya, ya, pengen mengakhiri hidupnya. Ya tidak bisa Allah, ketika Allah masih memberikan kehidupan pada seseorang, maka apapun yang dilakukan tetap saja masih hidup. Pada kisah hadis yang ke-30 yang sangat panjang ini, seorang yang kemudian dikirim, ya, oleh raja untuk belajar tukang sihir, sampai kemudian akhirnya malah berguru pada seorang pendeta. Ya, setelah sekian lama kemudian disuruh untuk kembali ke agama semula, ya, yaitu menganggap rajanya sebagai Tuhannya, dan tidak mau, dan dicoba dibunuh berkali-kali, mau dilemparkan ke laut, ternyata tidak bisa, kemudian mau dijatuhkan dari puncak gunung, tidak bisa. Akhirnya kemudian, kalau kamu pengen membunuh saya, maka ikuti apa yang saya katakan. Ya, sampai kemudian mengikuti, karena raja tadi bersemangat sekali membunuh, akhirnya ya malah yang terjadi sebaliknya. Seluruh rakyatnya beriman karena sang raja mengatakan, ya demi Allah, Tuhannya anak muda ini, ya, melepaskan busur dan kemudian mengenai pelipisnya sampai jatuh. Itu artinya ketika Allah masih menghendaki seseorang untuk hidup, ya terus hidup, ya. Tetapi kemudian ketika Allah dengan bagaimanapun sebabnya untuk mempertahankan kehidupan, kalau Allah sudah mengambil kembali nyawanya, maka kemudian kematian juga tidak bisa dihindarkan. Demikian juga pada hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma li abdil mu'minin indi jazaun idza qabatu sofiyatu min ahli dunya sumakhtasabahu ilal jannah. Artinya bahwa kemudian ketika diambil dari seorang mukmin itu kekasihnya dari penduduk bumi ini, ya, dan orang itu mensikapinya, ya, dengan diambilnya kekasihnya itu, mensikapinya dengan mengharapkan pahala, maka dia akan mendapatkan ganti berupa surga. Nah, jadi bagi seorang yang beriman, karena tadi prinsipnya bahwa segala yang ada di dirinya, di sekelilingnya itu adalah milik Allah, maka tidak merasa memiliki sepenuhnya, ini hak saya sepenuhnya, ya, tidak boleh, bahkan Allah pun nggak boleh mengambil, gitu. Tidak boleh mengambil. Ya, ini sesuatu sikap yang salah, karena semuanya milik Allah. Allah Maha berkuasa. Kita bisa mengambil manfaat bahwa kuasa Allah, Allah itu berkuasa, mau mengambil atau memberi sesuatu pada seorang hamba, itu adalah hak Allah. Bisa jadi seorang itu diberikan yang banyak, ya, bisa jadi yang banyak tadi tiba-tiba diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi hak Allah. Jadi di sini ada istilahnya yang kita katakan sebagai takdir.
Ya, takdir baik itu suatu kebaikan yang kita rasakan atau kita menganggapnya itu tidak baik, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah, kehendak Allah. Ya, kita bisa mungkin bisa mengharapkan jumlah rezeki yang banyak, ya. Tetapi Allah menghendaki yang sedikit, ya bisa saja diberi sedikit, atau sebaliknya, ya. Kita pengennya ya biasa-biasa saja, tetapi kok rezeki terus bertubi-tubi datang, itu adalah kehendak Allah dan itu semua milik Allah, kapan saja bisa diambilnya. Maka ini takdir baik. Keimanan kita kepada takdir itu merupakan salah satu rukun iman, ya. Kita beriman ya baik kepada takdir yang baik, ya, maupun takdir yang jelek, ya. Jelek itu juga bukan takdir jelek, tetapi takdir yang kita anggap kurang baik. Maksudnya bagaimana? Bisa jadi misalnya karena sesuatu hal, ya, suatu peristiwa kita menganggapnya itu adalah suatu kejelekan, tetapi tidak ada perbuatan Allah itu jelek, itu tidak ada. Hikmahnya saja kemudian yang belum diketahui. Sebagai sebuah permisalan, ya, ada ya dalam sebuah artikel itu ada rumah yang dibuat dari tanah, ya sebagus apapun rumah dari tanah, kemudian tiba-tiba hujan itu terus menerus mengguyur rumah itu, maka akan lama-lama menjadi lapuk, ya. Maka kemudian bagi orang yang memiliki rumah itu bisa jadi itu merupakan satu takdir yang jelek, tetapi secara global, secara keseluruhan, orang justru malah bisa mengambil manfaat dari peristiwa itu. Oh, ternyata bahwa kalau rumah itu terbuat dari tanah, tetapi cara pembuatannya seperti itu, sebagus apapun rumah ya kena air ya akan kemudian roboh. Akhirnya orang bisa mengambil manfaat dan mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Ya, demikian juga kematian seseorang. Mungkin bagi keluarga dekatnya, ya, seorang mukmin akan merasa kehilangan karena ditinggal oleh orang yang sangat membantu di dalam segala urusan. Misalnya seorang ini, saya baru saja kehilangan salah satu sahabat saya, ya, mungkin teman-teman juga ada yang kenal beliau, ya, namanya Bapak Mukhlasin, ya, dari Ngabeyan sana. Itu putranya berapa, 7 kalau tidak salah. Yang paling besar itu mondok di 2 mondok di Jepara, kemudian yang lainnya yang paling besar itu ya usia SMA, ya. Kemudian kecil-kecil, yang paling kecil itu 4 tahun, belum tahu kalau bapaknya meninggal. Ya, bagi keluarga kehilangan, ya tidak ada gejala yang kemudian sakit kemudian meninggal, tidak, karena pagi harinya masih bekerja. Dan kemudian proses meninggalnya itu ketika beliau sedang mempersiapkan untuk memberi makan ternaknya, ya, kemudian nyunggi rumput, akhirnya terjatuh dan kemudian meninggal, ya. Nah, ini mungkin bagi keluarga itu sangat terpukul dengan meninggalnya itu. Saya melihat kemarin ketemu dengan Ustadz Hamim, di sana itu bagi keluarganya sangat terpukul, ya. Anaknya yang kedua itu kelihatan sangat terpukul gitu, toh. Ya, itu secara umum orang akan melihat bisa jadi itu sangat diambil kekasihnya, ya, dia sangat kehilangan, ya. Tetapi secara global bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang menjadi generasi-generasi yang tahan uji, yang generasi yang kemudian akan meneruskan dakwah ayahnya, meneruskan perjuangan ayahnya, ya. Kemudian pada beberapa hari setelahnya, ya, saya besertakan itu main lagi ke sana, itu melihat bahwa ternyata kegiatan usahanya tetap berjalan dan anaknya yang kebetulan belum kembali ke pondok, tetapi satu sedang ada di kandang, satu sedang pakai sepeda itu segera mau tindakan kemana tidak tahu. Artinya Allah bisa jadi akan mempersiapkan generasi setelah, ya, beberapa saat kemudian, ya,
itu generasi-generasi yang tahan uji, generasi yang tangguh, yang penuh kemandirian, ya, mewarisi sikap-sikap keuletan dari ayahnya ini. Jadi bisa jadi takdir seseorang dikatakan kurang baik, tetapi secara keseluruhan yang namanya perbuatan Allah itu tidak ada perbuatan yang tidak baik, semuanya adalah kebaikan. Ya, misalnya sebuah peristiwa, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 kalau tidak salah, gitu ya. Ya Allah, kita buka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 216 ini, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya, diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Nah, syariat berperang itu kan kayane wah ndak iso ke orang berperang. Pengennya ya damai-damai saja. Ya, tetapi karena satu dan lain hal bisa jadi seseorang dipaksa untuk berperang, ya, memperjuangkan sesuatu, ya. Kalau di dalam Islam itu ya memperjuangkan, ya, tentang kalimat Allah, tegaknya kalimat Allah pada kondisi-kondisi tertentu itu diwajibkan untuk berperang, dan itu seseorang tidak pengen pada dasarnya, benci dengan keadaan seperti itu, wong damai wala. Nah, seperti itu. Tapi syariat perang itu ya ada memang syariat berperang, sehingga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wasa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum, ya. Bisa jadi, ya, yang syariat berperang tadi itu kamu tidak menyenanginya, tetapi itu baik bagi kamu. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kamu itu mencintai sesuatu tetapi itu adalah tidak baik bagi kamu, ya. Jadi wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun, pada akhir ayat Allah mengatakan bahwa Allah yang maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya, jadi syariat berperang itu diwajibkan pada kondisi-kondisi tertentu, sementara bagi kita secara umum tidak menginginkan adanya peperangan. Tetapi bisa jadi syariat itu adalah yang kamu, tidak hanya syariat perang saja, bisa jadi semua hal, ya. Apa yang kamu cintai itu sebenarnya tidak baik bagi kamu, apa yang kamu tidak cintai itu sebenarnya adalah baik bagi kamu. Allah maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui, ya. Jadi terambilnya kekasih dari seorang hamba yang mukmin tadi bisa jadi adalah sesuatu yang tidak disukai, tetapi bisa jadi itu adalah kebaikan secara keseluruhan, dan orang bisa bersabar dengan keadaan ini, maka kemudian pahalanya adalah surga, ya, di akhir hadis yang ke-30 ini, ya. Nah, Sumah tasabahu ilal jannah. Jadi dia itu kemudian berharap pahala dari kejadian diambilnya seorang kekasih dari hamba yang mukmin itu, maka nanti pahalanya adalah surga. Seperti hanya misalnya makanan, ya, kita mungkin dengan jamu yang pahit itu tidak baik, kita tidak suka, tetapi bisa jadi itu adalah baik bagimu, maka ya kemudian ini yang kita sudah tahu, tetapi banyak yang kita tidak tahu, tetapi Allah maha mengetahui. Jamu itu kan kita tidak suka, ya, pahit, ya, tetapi itu baik bagimu, maka kemudian harus kita menerima meskipun pahit. Atau kemudian goreng-gorengan daging merah, goreng-gorengan daging merah itu, daging merah kan bagi orang yang purinnya tinggi itu ya seneng wae makan daging merah digoreng, ya, daging sapi, ya. Nah, tapi ternyata itu tidak baik bagimu, ya. Bisa jadi makanan seperti itu. Jadi secara keseluruhan bahwa Allah yang maha mengetahui, sedangkan kita hanya mengetahui itu sedikit sekali atau bahkan tidak mengetahui sama sekali, sehingga kemudian apabila ada kekasih dari kita itu kemudian diambil oleh Allah, maka kita harus mengedepankan sikap sabar, ya. Inilah maka kemudian Imam An-Nawawi memasukkan hadis yang pendek ini dalam bab sabar ini karena begitu pentingnya untuk mensikapi segala sesuatu. Di sini ada pelajaran tentang takdir, ya. Di sini ada pelajaran tentang
sabar, ada pelajaran tentang kehendak Allah yang tidak bisa dicegah, dan banyak pelajaran-pelajaran yang lain yang mungkin bisa kita petik dari hadis-hadis yang mulia ini. Ini aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.